signifikan terhadap kecepatan reaksi gitu loh. Kalau konsentrasinya tidak punya efek yang signifikan terhadap laju reaksi, itu tidak dihitung gitu ya. Hingga ini yang membedakan dia dengan satu lagi, molekularitas ya. Kalau molekularitas itu tidak tergantung dari konsentrasi gitu loh. Nah, di sini saya beri tanda konsentrasi. Jadi jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi yang konsentrasinya menentukan reaksi kimia. Kalau molekulnya satu ya, dan dia terdegradasi dan dia tergantung konsentrasi, ya berarti ya satu order reaksinya satu. Tapi ada juga tidak tergantung konsentrasi, nanti masuk di order 0 ya. Nanti kita masuk di berikutnya aja ya, gitu. Kemudian order reaksi juga dilihat dari perubahan konsentrasi reaktan atau produk tadi ya, sebagai fungsi waktu ya, yang tadi ini ya. Perubahan konsentrasi apakah reaktan ataupun produk ya, sebagai fungsi dari waktu. Ini pengulangan ya tadi ya saya. Ya, agak sama-sama ya. Nah, ini contohnya, bukan contoh ya. Ini ada hukum ya, yang hukum ya, bukan udah menjadi hukum ya. Hukum aksi massa, mungkin sudah waktu di SMA, yang menyatakan bahwa kecepatan suatu reaksi ya sebanding dengan ya seberbanding proporsional ya dengan konsentrasi molar dari reaktan. Ya, dari masing-masing reaktan yang akan meningkat ya sama dengan pangkat ya. Jadi apa ya? Ordernya itu menjadi pangkat ya. Aduh, saya ngomongnya susah ya. Jelasin di sini aja deh ya, jelasin di sini. Ini hukumnya, maka saya pakai bahasa Inggrisnya saja ya. Kalau kita punya senyawa A dan senyawa B, dan kalau reaksi kimia kan ada di sini nih, depan apa namanya di stoikiometrinya, ada kan ya, depannya untuk reaksi ya. Ada A, molekul A, sejumlah A gitu ya, konsentrasi A, misalnya molnya A, molekul B, senyawa B, molnya B gitu ya, menghasilkan produk. Maka ya, kecepatan akan proporsional dengan, ini tanda ini proporsional ya, artinya sebanding ya, artinya gitu ya, sebanding dengan konsentrasi A pangkat ini ya, molnya gitu ya, molnya kali konsentrasi B pangkat molnya di sini gitu. Nah, menjadi kecepatan yang sama dengan, ini kan proporsional atau sebanding ya, sebanding saja. Nah, kecepatan reaksi kalau seperti ini itu dapat kita tulis secara umum adalah K, ini masuk konstanta ya, konstanta reaksi dikali konsentrasi A pangkat A-nya tadi tergantung ya, kalau yang satu ya satu di sini. Kemudian kali konsentrasi B pangkat B. Nah, tergantung B-nya gitu. Nah, order reaksi ya, untuk reaksi ini kan tadi kita bilangnya order reaksinya adalah A plus B gitu. Ya. Jadi order reaksinya adalah A plus B. Nah, ini contohnya misalnya pada reaksi asetat anhidrida dengan etil alkohol untuk membentuk etil asetat dan air ya, misalnya seperti ini adalah asetat anhidrida dan ini etil alkohol, reaksi seperti ini. Kita bisa lihat stoikiometrinya di sini satu kan berarti ya, di sini satu. Nggak ditulis kan, paham ya, satu. Itu nggak ditulis ya. Ini di sini molnya 2 gitu ya. Maka orde untuk asetat anhidrida adalah orde 1 ya, orde 1. Kemudian orde untuk yang etil alkohol atau etanol adalah 2. Nah, reaksi ini ya, orde reaksinya adalah 1 tambah 2 ya tadi ya. Maka orde reaksinya adalah 3. Itu. Gampang kan ya? Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Belum, Prof. Belum.
Bentar ya. Baik, kalau belum ada, kita masuk ke reaksi orde 0. Ya. Bentar ya. Nah, nanti orde reaksi itu ada orde 0 ya, orde pertama, orde kedua, orde ketiga, dan ada lagi yang kompleks ya, lebih kompleks. Tapi mungkin ada pseudo ya, pseudo order ya, jadi order yang semu gitu ya ada. Nah, mungkin untuk materi S1 ya, ini kita batasi hanya di orde 0, orde pertama, orde kedua, dan pseudo order ya, jadi orde semu gitu ya. Itu aja ya. Nanti biar nggak terlalu pusing ya. Ini dasar-dasarnya saja. Nah, apa itu reaksi orde 0 ya? Paling gampang reaksi orde 0 ini. Ya, pada reaksi orde 0 itu kecepatan reaksinya konstan dan tidak tergantung dari konsentrasi reaktan. Jadi tidak tergantung dari konsentrasi reaktan. Makanya N-nya sama dengan 0 gitu ya. Contohnya contohnya misalnya kalau yang umum pemudaran zat warna pada produknya, ada warna, ada suatu dia mudar ya, warnanya terjadi degradasi, warnanya awalnya merah, lama-lama apa sih jadi pink gitu ya, pudar gitu, warna pudar lah ya, bayangkan ya, itu sebenarnya terjadi degradasi dari zat warna tersebut gitu ya, dan degradasi tersebut tidak tergantung dari konsentrasi yang ada gitu, berapapun konsentrasinya ya dia akan pudar juga dan kecepatan yang sama gitu loh. Nah, pada farmasi misalnya, namanya agak susah nyontohin ya, ini masih tingkat 1 soalnya ya. Misalnya pada bentuk sediaan lepas lambat dan sediaan counter release ya, misalnya pada proses kinetika lepas obat. Nanti mungkin di tingkat 2, tingkat 3 kali ya nanti ya. Nah, pada sediaan lepas lambat dan counter release, khususnya counter release ya, itu diinginkan adanya pelepasan obat yang konstan. Gitu ya. Di lepas lambat juga ada yang diinginkan, tapi tidak selalu. Kalau lepas lambat tidak selalu konstan. Tapi kalau pada control release, CR ini control release ya, gitu ya. Lepas terkendali, ya contohnya transdermal, implan gitu ya, contohnya. Tapi nantilah ya, belum belajar kemungkinan. Ya. Nah, diinginkan kecepatan lepasnya obat itu tetap. Nah, itu biasanya khususnya di control release itu orde kinetika lepasnya obat adalah kinetika orde 0. Tapi kinetika lepas obat ya, bukan kinetika degradasi. Kalau di sini kinetika degradasi. Sebenarnya sih nanti persamaannya sama saja. Cuma kan gini aja gampang. Kalau degradasi itu kan dari kalau dibandingkan dari konsentrasi awal, artinya karena terdegradasi terjadi penurunan konsentrasi, gitu kan ya? Kalau degradasi. Nah, tapi kalau lepas obat, ujinya in vitro, obatnya dilepaskan. Kalau sudut pandangnya dari medium disolusinya, maka terjadi pertambahan konsentrasi obat pada medium disolusi. Tapi kalau pada obatnya, pada produknya sendiri, pada bentuk sediaannya sendiri, karena obatnya udah lepas, maka terjadi pengurangan jumlah obat gitu. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu bingung ya. Saya udah berusaha nih, soalnya masih semester 2 ya. Tapi nanti boleh tanya ya kalau agak bingung. Nah, ini contoh. Kan sebenarnya gini, contoh itu kan untuk lebih memahami ya, bukan untuk lebih bingung ya. Jadi nanti kalau masih bingung tanya aja gitu ya. Malah saya bilang
Informasi fisika agak susah di tingkat 1. Tapi mudah-mudahan sih udah semester 2 kan ya. Mungkin mata kuliah farmasi lainnya sudah mulai ada ya, mudah-mudahan. Sehingga nggak terlalu aneh ya istilah-istilahnya. Mudah-mudahan farmaseutikanya juga sudah, sehingga istilah-istilah di sini seperti substance release, control release, itu sudah familiar lah ya, sudah tidak terlalu kaget. Nah, bagaimana persamaannya gitu loh. Persamaan order 0 relatif simple. Bila kita bikin di sini dulu aja ya persamaannya. Artinya ada suatu senyawa, misalnya senyawa A ya dengan konsentrasi tertentu dengan di sini A itu ya, ini konsentrasinya ya. Apa sih nama tadi? Molaritasnya ya. Kemudian dia menjadi terdegradasi menjadi produk P dengan kecepatan degradasi K gitu ya. Maka kecepatan lepas obat dinyatakan dengan min dc per dt sama dengan K kali C pangkat 0 ya tadi ya. Tadi kan rumus dasarnya begitu. Yang ini. Karena order 0 maka dia pangkat 0 gitu. Ya. Kenapa di sini minus? Karena penurunan, ya diturun, ya. Gitu ya. Jadi penurunan di sini. Nah, sehingga kan kalau ini kan 1 ya, C pangkat 0. Ya. Maka menjadi seperti ini, min dc per dt sama dengan K, ya. Dan ini integral diintegralkan, kita ubah menjadi seperti ini, ya kan diputar aja ya, standar ya, diputar saja, lalu diintegralkan, ya, integral biasa, sehingga kita akan dapatkan persamaan yang lebih sederhana seperti ini, ya. C min C0 sama dengan min K kali T. Gitu loh. C0 adalah konsentrasi awal, ya. Konsentrasi awal, di awal, di sini C0-nya, di atas. Ya. Dan C adalah konsentrasi atau CT ya, konsentrasi pada waktu T. Ya, di sini turun, kan. T-nya di mana, gitu. Ini adalah persamaan orde 0. Ya. K-nya adalah konstanta. Konstanta kecepatan iya. Kecepatan reaksi orde 0. Panjang kalau nama panjangnya ya. Jadi konstanta kecepatan reaksi orde 0. T-nya waktu. Begitu. Plottingnya seperti ini. Ya, plottingnya. Nah, ini ya lihat di sebelah sini. Mana ya? Ketutup ya. Di sebelah sini, ya. Ini kalau kita susun ulang, ya. Jadi seperti ini kan. Ya, kita akan dapatkan satuan K. Ini kan seperti ini kan kita dapetin K, T-nya turun kemari ya. Balik gitu ya. Maka K sama dengan ya, diputar aja ini sama aja ya sebenarnya. C0 min C per T. C ini kan konsentrasi ya. Satuan konsentrasi apa? Molaritas kan, mol per liter. Waktu misalnya apa? Detik. Ya, maka K satuannya menjadi mol per liter kali detik, per detik gitu ya. Atau mol per liter ini kan apa? Molar ya. Aduh, ini saya campur-campur bahasanya ya. Ini detik ya. Second ya, atau detik ya. Ya. Jadi bisa di molar detik per detik ya, atau per detik aja ya. Bisa juga per detik. Seperti itu. Atau molar kali detik min 1 juga nggak apa-apa ya. Nah, ini diingat ya. Nilai K ya. Ini suka juga disebut K0 ya. Karena artinya K0 ya suka ditulis seperti ini. Ya. Artinya konstanta kecepatan reaksi orde 0 gitu. Ya disebut K0. Jadi nanti kalau ada buku di mana tulis K0 itu maksudnya dia melambangkan
konstanta pada orde 0. Karena unitnya nanti ganti orde itu tidak sama, beda. Ya, tidak sama. Jadi nggak bisa disamain. Nanti maka selalu saya sebut nanti unitnya atau satuannya. Nah, ketika kita menggambarkan seperti ini, nah kita bisa plotting ya di sini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y, yang mana pada sumbu X itu kita taruh waktu T, ya, pada sumbu Y itu C, konsentrasi. Jadi kalau kita punya satu set percobaan, misalnya ya percobaan nih degradasi obat, kalau 10 menit kita ukur nih berapa konsentrasinya, kemudian nambah 20 menit kita ukur, maka kita akan punya satu set data. Misalnya ya 10, 15 menit, 20 menit, 1 jam gitu ya, dengan berpasangan. Nah, itu bisa kita plotting kan, X, Y gitu kan, plotting di sini bisa. Ya. Sehingga ini kalau kita bikin suatu persamaan linear ya, menjadi persamaan linear gimana? Berarti kan C ya di sini, dari sini aja deh ya. Saya agak lupa nulisnya ya. Maka Y sama dengan persamaan linear gimana? Persamaan linear masih ingat nggak matematik zaman SMA? Y sama dengan AX plus B kan, gitu ya. Nah ini bisa kurang lebih sama seperti itu. C sama dengan C-nya pindah, berarti C0 gitu ya. C0 per K. Nah, gini aja. K kali T gitu ya. Ya. Sebentar, saya salah nggak sih ini? Ini kan pindah. Ini jadi plus ya, salah. Itu ya, seperti ini. Nah, kalau kita samakan dengan apa namanya? Apa tadi saya bilang? Samaan linear yang biasa, gimana yang linear biasa? Masih ingat? Y sama dengan gitu ya. A plus BX. Ya, berarti ya ini B-nya dulu ya. Min A X gitu ya. Nah, yang mana C-nya menjadi Y gitu ya. C-nya menjadi Y, T-nya menjadi X. Sehingga ya kita bisa hitung nilai K dari apa? Dari A kan? A dari persamaan linear. Ini saya kasih warna apa ya? Apa yang beda ya? Biru kali ya. Sehingga K ya, nilai K sama dengan A ya pada persamaan ini. Makanya bisa disebut K sama dengan slope. Jadi kita bisa peroleh nilai K-nya dari kemiringan ya, dari kemiringan persamaan ini. Jadi kalau kita udah dapatkan garis miring, kan kalau kita pakai kalkulator bisa ya dihitung persamaan linear, bisa kan pakai kalkulator kan, atau pakai komputer, pakai Excel juga bisa kan, langsung keluar. Di kanan kita tunjukkan persamaannya, equation-nya keluar dia. Nah, di situ maka ini gampang, langsung K sama dengan A gitu, atau K sama dengan slope-nya gitu. Ya. Ada pertanyaan ke sini? Jelas, Prof. Belum, Prof. Belum, Prof. Saya teruskan ya. Ini saya agak ada berapa orang? Ada yang pegang? Ada yang buka buku nggak? Pak Bowo, mahasiswa biasanya pegang buku Farvis nggak kalau kuliah? Iya, pegang buku Farvis, Bu. Sama saya kasih e-booknya juga yang bahasa Inggris. Enggak, gini, kalau pegang buku, saya biasa ngasih tahu ya, Anda bisa nandain rumus-rumus ini di buku kan. Kalau di buku biasa mahasiswa suka curhat kan sama saya, tahu lah saya jadinya. Bu, di buku tuh rumusnya banyak banget. Yang mau kita sebenarnya yang pentingnya, yang mau kita hafal tuh yang mana aja kan, sering gitu ya mahasiswa kan.
Nah, biasanya itu saya Iya kalau di Bu, kelas, sering. kalau megang buku, saya kasih tahu bersamaan ini gitu. Ya, cuma saya nih saya sekarang bawa bukunya yang edisi 5 masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya Anda bisa ngikutin yang saya tulis di sini bisa. Nah, pada beberapa kode mungkin ada bingungnya tuh saya tidak sama dengan buku ini kan banyak sumber ya, banyak sumber ya. Banyak sumber tadi makanya kalau mau tanya boleh. Mungkin kalau di buku yang ini yang edisi 5 ini dia makanya bukan C tapi A, sama aja tuh konsentrasi dari produk gitu ya. Terus saya pakai C. Di buku-buku yang lain lebih banyak pakai C konsentrasi gitu loh. Ya, itu. Tapi kalau mau dari sini aja nggak apa-apa. Paling nanti dicatat. Ya, nanti saya juga bisa kasih ini kok, saya kasih materinya saya lupa ya. Nanti bisa saya kasih gitu ya. Baik, terusin lagi ya. Jadi tadi persamaan orde nolnya seperti ini. Nah, kemudian kita hitung waktu paruh ya. Coba deh kalau saya giniin. Ini kalingan sih ya. Nah, ini bisa kali. Nah, ini gini. Nah, tadi ya, ini kan slope-nya seperti ini tadi ya. Nah, kita bisa menentukan waktu paruh ya, atau half time ya, kalau bilangnya half time atau waktu paruh, atau tes tengah, kita bilangnya juga tes tengah. Ya, dan juga save life atau T90 atau di buku diterjemahin apa masa guna gitu ya, memang agak-agak aneh ya, cuma ya begitulah gitu ya. Nah, waktu paruh apa itu? Waktu paruh adalah waktu ketika konsentrasi senyawa obat tersisa separuhnya. Ya, jadi dari awal konsentrasi awal jadi ada setengah C0. Jadi kalau awal ada 500 misalnya, maka pas dia 250 itu waktunya berapa gitu loh. Misalnya awalnya 500. Kemudian ketika dia menjadi 250, jangan deh susah angkanya. Awalnya 1000 ya. Kemudian ketika menjadi 500, itu perlu berapa lama? Misalnya 10 jam. Maka kita katakan waktu paruhnya adalah 10 jam. Gitu. Jadi waktu untuk si obat tersebut, senyawa tersebut tinggal separuhnya gitu ya. Itu artinya waktu paruh. Kemudian save life. Save life mirip tapi beda. Save life adalah waktu juga ya dia. Waktu ketika konsentrasi obat tinggal 10%, 10%, 90% dari konsentrasi awal. Gitu. Jadi kalau tadi waktu paruh, waktu untuk tinggal 50% atau setengahnya, sedangkan save life adalah waktu untuk obat sisa 90% gitu. T setengah makanya. Gitu ya. T90, sorry ya, T90. Makanya disebut T setengah atau T50%, dan ini disebut T90. Ya. Ada juga yang menulisnya seperti ini, T setengah, atau T0,5, gitu ya. Atau T50%, sama aja. Atau seperti ini nulisnya, ini nih, T90%, atau T0,9, itu sama saja, gitu. Kenapa waktu paruh ini dibahas ya? Kebanyakan untuk menyatakan karakteristik, salah satu karakteristik sifat fisikokimia obat itu dinyatakan dengan waktu paruh begitu. Nanti tapi ada kriteria, ada parameter waktu temperatur ya. Waktu paruh pada temperatur sekian gitu loh. Ya kita belum bicarakan temperatur di sini ya. Nah, untuk persamaan order 0 tadi seperti ini ya. Tinggal kita ganti saja C-nya dengan setengah C0 ya, C0 bagi 2. Dan T-nya T setengah. Ini saya kebalik ya, T-nya T setengah. Maka dia akan menjadi seperti ini. T setengah sama dengan C0 per 2K. Jadi, K-nya konstanta. Jadi, waktu paruh untuk persamaan order 0 adalah seperti ini. T setengah sama dengan C0 per 2K. Sehingga, dapat kita katakan bahwa konstanta kecepatan order 0 ya, dan waktu paruhnya ya, nilai K dan waktu paruh itu tergantung dari nilai C0 atau nilai konsentrasi awal begitu.
Kemudian bagaimana save life-nya? Dengan cara yang sama ya. Ini persamaan order nolnya. C di sini, C pada waktu T kan, maksudnya berarti pada waktu T90 kan, diganti menjadi 0,9 C0. Sini masukin 0,9 C0. Kemudian T-nya menjadi T 0,9. Maka T0 setelah kita hitung, ya susun ulang, T 0,9 sama dengan 0,1 C0 per K. Ini kan matematika biasa ya. Anda bisa coret-coret ya. Untuk lebih ngerti kalau belajar formasi fisika itu, nanti sambil coret-coret sendiri ya, hitungan-hitungannya, nggak hitungan, bahkan di rumusnya. Gitu. Jadi cukup ngafalin itu bisa nggak banyak ya, misal cuma ini aja, cuma paham konsepnya tinggal dimasukin gitu ya. Ya kalau menghafalin juga ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan konsepnya. Nah, ini adalah persamaan orde 0. Ada pertanyaan? Belum ya? Ya, saya lanjut. Bentar ya. Nah, gini ya. Oh, ini contoh ya. Contohnya ada obat X ya, obat X terdegradasi melalui proses orde 0 dengan konstanta kecepatan 0,05 mg per mili per tahun pada temperatur ruang, ya kondisi temperatur kamar aja. Nah, bila dibuat larutan 1% berat per volume dan disimpan pada suhu kamar, pertanyaannya, berapa konsentrasi yang tertinggal setelah 18 bulan? Ya, jadi T-nya 18 bulan, gitu ya. Dan kedua, pertanyaannya, berapa waktu paruh obat tersebut? Nah, ini kan berarti K-nya udah diketahui ya, nilai K-nya 0,05. Satuannya jangan lupa. Kemudian C-nya, C0-nya awal udah diketahui ya, 1%. 1% itu artinya apa kalau larutan? Berapa beratnya? 1% artinya 1 gram per 100 mili. Berarti 1000 mg per 100 mili. Berarti 10 mg per mili. Disamakan ya satuannya ya unitnya. Biasa lah ya kayak SMA dulu belajar fisika kan waktu SMA ya. Nah, seperti ini. Maka C0-nya adalah 10 mg per mili, ya kan? Kemudian tadi waktunya 18 bulan. Tadi karena satuannya apa? Tahun ya di sini ya. Di tahun ya, maka kita ubah ke tahun. Maka 18 bulan 1,5 tahun. K0-nya tadi diketahui. Nah, itu dengan persamaan tadi, C sama dengan C0 min K0 kali T. Ya, masih ingat kan ya? Tadi C min C0 kan di sini. Nah, ini. Ya, ini kan yang ini. Gitu. Sehingga C sama dengan C0 min K0 kali T. Udah masukin aja. C0-nya tadi 10 mg per mili kali hanya 0,05 kali 1,5. Ini bisa dihitung lagi ya. Siapa tahu saya salah ya. Yang kalkulatornya. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian waktu paruhnya tadi sama dengan tadi berapa? 0,5 C0 per K0 kan? Iya, Bu. Dengan 0,5 kali 10 per 0,05. 100 tahun. Lama ya. Oke, begitu. Ini masih sederhana ya. Orde 0. Ada pertanyaan di sini? Belum? Ya, nggak apa-apa. Terusin lagi ya. Maksud saya, kenapa saya selalu nanya, karena makin ke atas, ini makin ke orde berikutnya makin rumit masalahnya. Ya, kemudian reaksi orde pertama. Tadi kan orde 0 ya. Kalau orde 0 itu tidak tergantung pada konsentrasi tadi kan ya. Tidak tergantung konsentrasinya. C-nya pangkat 0 makanya gitu ya. Nah, reaksi orde pertama ini merupakan reaksi umum pada bahan atau produk obat. Misalnya pada proses degradasi obat
atau pada proses absorpsi obat di saluran cerna ya. Kalau absorpsi degradasi obat di luar ya, di luar tubuh ya, lagi dalam penyimpanan, atau proses absorpsi obat. Ini merupakan reaksi umum, kebanyakan ya, nggak selalu, kebanyakan merupakan reaksi orde pertama. Kecepatan reaksinya tergantung dari konsentrasi satu reaktan. Ini saya kasih bawah ya, satu reaktan. Nah, dari satu terdegradasi gitu ya. Atau kecepatan reaksinya sebanding dengan konsentrasi obat. Sebanding dengan konsentrasi obatnya. Misal kita punya, ini bicara konsentrasi obat kalau kita punya larutan. Kita reaksi ini terjadi pada kondisi larutan ya. Gitu. Kalau enggak larutan dia kan tidak bisa degradasi kan. Gitu. Nah, persamaannya seperti ini ya. Sama persamaan dasar tadi. Min dc per dt sama dengan K kali C pangkat N tadi ya. Karena orde pertama N-nya 1. Gitu. Karena 1 ya KC sama dengannya. Sehingga menjadi min dc per dt sama dengan KC. C-nya dipindah ke bawah ke sini, maka menjadi min dc per C sama dengan K dt. Diintegralkan. Ya, integral masih ingat kan? Ya, integralkan. Ini salah nih, ini CT ya kali ya. Ini salah nih ya. Ini salah ketik ya. Ini CT ya harusnya, bukan T ya. Ini CT ya. Aduh. Ini C ya, di sini C salah ketik ya. Ini tanda sendiri ya. Integralkan dari C0 ke C, dan juga sama min K konstanta keluar seperti ini, integral biasa. Kalau yang lupa matematik lihat lagi ya. Sehingga menjadi persamaan ln ya. Jadi ln C min ln C0 sama dengan min KT. Kalau bentuk ln-nya mau dibikin log bisa seperti ini. Ya, ini dipindah ya, log C kemari. Jadi plus log C sama dengan log C0 min KT per 2,303. Gitu ya. Ini koma ya. Saya ubah enggak ya? Ini koma ya, nanti boleh diubah sendiri ya. Nah, sehingga ini persamaannya, ya, persamaannya. Sama. Ini kalau ingin, ya, kita bikin persamaan linier kayak tadi, sama, ya. Log C menjadi Y, sumbu Y, ya. T-nya, ini T di sini, X ya, X. Ya, sehingga A-nya adalah min K per 2,3, itu kan ya. B-nya log C0, gitu. Ini persamaan reaksi orde pertama. K-nya, sebenarnya kan tinggal diputar aja ya dari sini, dari persamaan ini. Jadi kalau bisa ditulis ulang, K sama dengan, ya diputar ulangnya, 2,3 per T kali log C0 per C. Itu. Yang perlu diingat ya ini persamaan orde nolnya. Atau kalau memang integralkan sendiri juga boleh ya, dihitung sendiri ya. Bukan dibentuk ln-nya. Kita lihat grafiknya, tadi saya sudah katakan, terserah mau bikin di plotting antara ln C atau log C ya terhadap waktu ya. Jadi di sumbu X-nya adalah waktu. Ini bisa dibikin ln C atau log ya. Jadi kalau log itu ya pakai kertas semilog ya kalau bikin manual ya. Pakai kertas semilog, atau kalau di komputer sih tinggal bikin aja pakai Excel gampang gitu ya. Nah, ini juga memberikan suatu persamaan linier ya yang saya bilang. Seperti ini. Yang mana log C sama dengan Y-nya kan? Y sama dengan ini B-nya dulu ya, B min A-nya ini, A-nya K per 2,3 ini nih, A-nya nih. T-nya X gitu. Sehingga slope-nya kalau kita dapat angka nanti A sama dengan, kita bisa hitung nilai K. Jadi kan sama dengan slope itu A kan? A sama dengan min A di persamaan linear ya. A sama dengan min K per 2,3. Maka K bisa kita hitung kan? K sama dengan gitu kan? 2,3 kali A kali slope yang tadi. Ketemu nilai A-nya gitu. Ya. Ini sama saja ya. Tapi ini pakai ln. Saya lebih suka pakai mudah. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Hasil bakalan sama kok. Nah, kemudian bagaimana waktu paruh dan save life-nya?
atau T setengah dan T90-nya. Ya. Ini persamaan dasarnya kalau pakai LAN ya sama saja. Sama ya dimasukkan C-nya. C ini diganti dengan C0 bagi 2 ya atau setengah C0. Kemudian T-nya T setengah ya, waktu setengah. Sehingga didapatkan setelah diturunkan T setengah sama dengan ln 2 per K. Gitu kan? Ini kan diganti ya. Yang kedua jadi dihitung, udah dihitung ln 2 per K. Ln 2 itu sama dengan 0,693. Ini gampang hafalinnya kalau orde pertama. Orde pertama waktu paruhnya gampang, nggak lihat konsentrasi, pasti 0,693 bagi K per K. Gitu loh. Satuan K, kita bisa hitung seperti ini. Waktu min 1. Jadi tergantung waktunya apa, detik per detik gitu, per menit, per jam, per tahun ya. Gitu ini. Nah, tadi saya udah bilang satuan K ini akan berbeda-beda tergantung ordenya. Tadi kan masih ingat nggak? Orde 1 tadi kan beda kan? Satu apa? Miligram per mili per detik, gitu ya, per waktu ya. Gitu. Kalau ini enggak, per waktu aja. Kemudian penentuan save life. Save life sama saja caranya, tinggal C-nya diganti dengan 0,9 C0. Ya, T-nya T0,9. T90%-nya ini kan waktu ya. Pokoknya kalau T itu waktu. Menunjukkan waktu adalah ini lebih sederhana. Sudah kita hitung, ada di referensi lain. Tapi saya udah cek ulang benar, gampang. T90-nya adalah 0,105 K. Karena ini dari ln 0,1 kali K gitu ya. Gitu. Ln 1 ya, saya udah lupa tuh ln 1 apa di sini udah dihitung, itu dapatnya 0,105 K. Atau K sama dengan dibalik aja kan 0,105 per T0,9. Waktu paruhnya berapa gitu. Ya. Ini contohnya. Soalnya ya dibaca. Suatu larutan obat mengandung 500 satuan, nah 500 satuan aja ya, per mili ketika dibuat. Larutan tersebut dianalisa setelah 40 hari dan ditemukan mengandung 300 satuan per mili. Artinya setelah 40 hari, jadi waktu baru dibikin 500 ya. Tapi setelah 40 hari jadi 300 gitu ya. Dengan menganggap bahwa reaksi peruraian adalah orde pertama, pertanyaannya kapankah obat terurai menjadi setengah dari konsentrasi awal? Ini ada di buku nih, ya, ini ada di buku nih, di contohnya di buku Martin, Farmasi Fisika. Kapan obat terurai menjadi setengah? Nah, awalnya kan 500, ya. Berarti tinggal setengahnya 250 kan? Gitu. Benar nggak? Kita bisa pakai dua untuk mencari waktu, kita bisa pakai dua cara ya. Nah, kalau dari yang tadi, kalau nyari kapan obat terurai menjadi setengah? Berarti kan waktu paruh ya yang ditanyanya T setengah. T setengahnya untuk orde pertama adalah 0,693 bagi K. Nah, kita hitung dulu K-nya. Ya. Nah, kita hitung dengan data yang 300 ini gitu loh. Ya, nilai K. Nah, ini ya dengan persamaan yang ini. Ya. Sama aja. Pakai ini juga nggak apa-apa, sama aja. Kan sama aja ya. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya gitu. Nah, saya pakai yang ini, K sama dengan 2,3 per T log C0 per C. T-nya 40 hari ya. C0 500, C-nya 300, maka didapatkan 0,0128 per hari ya, atau hari min 1. Kemudian angka K konstanta yang diperoleh ini dimasukkan kembali pada persamaan yang sama, tapi dibalikan. Ini dua cara, saya baca cara pertama. T sama dengan gitu ya, 2,3 per K, gitu kan, dibalikan. Log C0 per C, tapi C-nya nanti di sini kan separuh ya, setengah. Berarti setengah dari 500, maka 250 ditulisnya. Gitu.
Nik-nya dimasukkan, maka didapatkan angka T-nya 54,16 hari. Nah, dengan cara rumus waktu paruh, rumus yang ini 0,693 bagi K, setelah kita hitung hasilnya sama ya, beda dikit ya. Ini beda karena pembulatan di log-nya, di log di sini. Silakan aja hitung dengan kalkulator gitu ya. Ini kan juga pembulatan ini. Ini kan sebenarnya bukan 0,693 bukan, ini 0,69 berapa. Ini udah angka pembulatan ini gitu. Jadi artinya sama ya, sama aja. Ada pertanyaan? Mungkin kalau saya terlalu cepat. Ibu, Ya. mau nanya, itu tadi kan yang slope sama dengan min, Kak. Berarti Kak-nya itu hasilnya min, Ibu. Nilai Kak-nya itu hasilnya min. Enggak. Kan persamaannya udah masuk min-nya. Oh. Karena makanya kan pakai contoh soal gitu. Ya kan udah masuk. Ya, ini kok saya nggak bisa ya, saya mau mundur. Oh, ya, makasih Bu. Ini ya, paling sering tuh pertanyaan kayak gitu ya, paling sering. Jadi suatu konstanta tidak mungkin negatif gitu aja. Dia angka absolut gitu aja kuncinya ya. Nah mungkin dia akan menjadi positif ya, karena ini banyak lon gitu ya. Dia itu angkanya akan nanti ketemu negatif-negatif gitu loh. Seperti itu ya. Karena dia penurunan. Kalaupun nggak ketemu ya, ini biasanya sih ketemu sih ya. Karena min di sini, karena dia ini penurunan, ya kan? Karena dia turun, bukan naik, gitu. Makanya jadi minus gitu. Tapi untuk angkanya sendiri, suatu konstanta itu selalu angka absolut, dia tidak pernah minus, ya. Sama dengan tadi ngitung energi, ya, entalpi kan, walaupun tulis min delta H gitu ya. Tapi minnya itu kan lambang bahwa dia diabsorb ya, diserap energinya. Tapi kita dinyatakan dengan nilai, dia tidak pernah negatif karena suatu nilai, ya kan? Nggak akan pernah negatif. Suatu jumlah kan nggak pernah negatif gitu loh. Ya, min beratnya berapa? Min 100 kan nggak mungkin, pasti 100 gitu loh, karena suatu nilai gitu. Jadi nilai K-nya itu tidak akan negatif, ya. Ini melambangkan dia turun. Karena nanti persamaannya ya mesti konsisten kayak begini persamaannya nih. Ln C min ln C0. Ini angkanya negatif. Gitu. Ini pasti negatif ini angkanya. Jadi kalau pengurangan ln C min ln C0 itu pasti negatif gitu. Makanya kan jadi positif lagi di sini. Kayak gitu. Yang di sini negatif juga nanti kalau dihitung pakai angka. Ini kan C-nya lebih kecil daripada C0. Dia akan negatif angkanya gitu. Nah, kalau di sini mau juga log C min log C0 gitu ya. Ini negatif angkanya. Biasanya karena C lebih kecil dari C0. Gitu ya. Makanya lebih enak latihan dengan angka, dengan soal gitu ya, dengan contoh soal gitu ya. Di buku Farvis banyak latihan-latihannya ya, Anda bisa berlatih di sana. Ini juga beberapa contoh saya ambil dari buku aja. Ada pertanyaan lagi? Bu, maaf Bu. Tadi, oh iya, harus dulu deh. Ya, silakan. Izin Prof, nama saya Hans. Saya ingin bertanya Prof, berarti ini kan kita baru sampai yang order pertama ya. Nanti sampai yang pseudo orders atau yang kompleks itu juga bakal ada rumus baru atau menggunakan rumus yang sama? Iya, rumus baru. Ya nanti ada. Pseudo nggak baru sih. Nggak baru. Nggak. Yang orde kedua. Udah nggak sabar ya? Ya, nanti kita masuk ke orde 2. Ya, baik. Sepertinya udah ini ya. Udah pengen terus gitu ya. Oke ya. Ini tadi contoh ya. Nah, kemudian ada yang istilahnya, ini saya tulis dua-duanya ya. Kalau di bahasa Inggris sebut apparent order reaction ya, atau pseudo order reaction.
di buku Farvis yang Martin itu dia bilang reaksi order tampak, ya saya juga bingung ya kalau order tampak ya, atau order semu ya, mungkin lebih enak order semu ya, atau pseudo gitu ya. Apa itu gitu kan ya? Nah, ya pseudo order ya, pseudo order atau order semu itu adalah saat ya terjadinya saat salah satu reaktan ya terdapat dalam jumlah yang sangat berlebih. Satu ya kondisinya. Salah satu reaktan ya, salah satu reaktan ternyata ada dua, tapi salah satunya ada dalam jumlah yang sangat berlebih. Itu kondisinya. Atau kondisi keduanya tidak ada reaktan, salah satu reaktan tidak mempengaruhi reaksi keseluruhan. Misalnya katalis ya. Yang berlebih misalnya suatu senyawa dalam larutan air. H2O-nya kan banyak banget berlebih gitu loh. Maka dia bisa jadi H2O-nya nggak dihitung lah gitu ya. Kemudian atau yang tidak mempengaruhi reaksi secara keseluruhan, misalnya apa katalis gitu ya. Atau pada sistem yang dapat mempertahankan konsentrasinya konstan. Misalnya pada suspensi, sedian suspensi. Gitu. Nah, ini contohnya di sini. Ya. Adanya reaksi order semu ya atau pseudo order. Misalnya pada proses penguraian obat pada sediaan suspensi. Suspensi itu apa? Suatu bentuk sediaan terjadi dispersi ya, terjadi dispersi zat padat. Gimana? Molekul obat, saya ubah ya. Molekul obat yang tidak larut terdispersi ya pada medium berair gitu. Jadi bukan larut, tapi terdispersi. Yang dengan adanya suspending agent, dia bisa terdispersi homogen gitu kan. Jadi tidak larut, terdispersi ya. Beda ya. Dispersi itu nggak larut, gitu aja. Itu sediaan suspensi. Nah, pada sediaan cair suspensi ini ya dapat terjadi reaksi ordinal tampak atau apparent order reaction atau order semu gitu ya. Jadi dia seperti semuanya kemana? Semu order 0. Jadi menjadi apparent atau pseudo zero order reaction atau reaksi order 0 semu. Aslinya dia reaksi order pertama. Kenapa? Ya kan degradasi. Satu senyawa degradasi itu kan order pertama yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Gitu. Itu contoh dulu ya. Nanti ada penjelasan lagi. Kemudian contoh lainnya, misalnya penguraian karena hidrolisis molekul obat. Nah, ini kalau tadi order 0 semu, kalau ini order 1 semu, ya, atau apparent atau pseudo first order reaction. Aslinya sebenarnya ya dia secara kalau dari reaktan dia itu reaksi order kedua gitu ya, kayak gitu. Tapi menjadi semu order 1. Kalau yang di sini sebenarnya dia reaksi order pertama, dia semu menjadi semu dia reaksi order 0. Nah, ini salah satu contoh yang tadi suspensi ya. Ya, ekinetika order 0 tampak ya. Jadi dia istilahnya dua, bisa apparent, bisa pseudo sama aja gitu ya. Misalnya pada suatu suspensi ya, konsentrasi obat ya dalam larutan itu tergantung pada kelarutan obat. Jadi kan tadi suspensi itu tidak larut ya zat aktifnya. Tapi akan ada obat yang larut, tetap ada ya. Kan kelarutan dia kan bukan gimana sih? Dia bisa larut tapi kelarutannya kecil banget gitu ya, kecil banget ya. Tapi artinya tetap ada konsentrasi obat yang terlarut, bisa ada. Nah, biar obat-obat apa aja yang dibikin suspensi? Misalnya amoxicillin ya, tahu kan dry syrup. Kenapa dibikin suspensi? Jadi ketika di rekonstitusi dia kan jadi suspensi. Karena dia ketika dalam air terjadi degradasi gitu loh. Gitu. Jadi amoxicillin itu kalau dalam air degradasi, tapi dia masih bisa kita hitung tuh kalau 7 hari, oke lah degradasinya masih bisa kita atasi, masih
di bawah 10% gitu ya, masih oke itu dipakai gitu ya. Nah, sehingga yang terdegradasi hanyalah molekul obat yang ada dalam bentuk larutan, hanya dalam larutan. Yang bentuk padat, yang terdispersi itu tidak terurai, ya tidak terdegradasi, gitu ya. Nah, jadi obat terurai dalam wujud jadi molekul obat yang dalam larutan terurai. Namun ketika dia terurai ya misalnya dari konsentrasinya C, tapi dia konsentrasinya akan tetap. Kenapa? Dari partikel si suspensi yang tadi tidak larut itu akan larut gitu loh. Yang disebut obat terus dilepaskan dari partikel-partikel tersuspensi, dilarutkan lagi, sehingga konsentrasi obat dalam larutan ya, bukan yang dispersinya, itu selalu tetap atau konstan. Sehingga kita bilang ini seperti ada reservoir obat, ada supply obat ke dalam larutan. Kebayang nggak? Gitu. Jadi kan di suspensi ini ada dua fasa ya, ada yang padat. Jadi zat aktif itu kebagi dua lah gitu ya, bisa dianggap ya. Ada yang ada dalam padatan menjadi terdispersi, ada yang dalam larutan. Yang terdegradasi hanya dalam larutan, gitu loh. Namun yang tidak terdegradasi, ketika yang ini berkurang, ya udah rusak nih, dia akan larut, gitu. Dia akan larut lagi. Sehingga konsentrasi obat dalam larutan itu selalu tetap, gitu. Ya. Karena dia ada reservoir obat. Nah, kalau degradasi biasa, gitu kan ya pada larutan biasa yang tidak punya reservoir obat, maka penguraian obat mengikuti reaksi orde pertama. Ya kan tadi ya. dC per dt sama dengan Kc gitu ya. K kali C gitu ya. Pangkat 1 gitu kan. Nah, pada kasus yang ini suspensi apabila konsentrasi obat dibikin konstan ya, C-nya dibikin konstan, di sini kan konstan ya. Seperti kasus tadi suspensi. Maka ya di sini C-nya konstan, nih perubahan ini konstan, maka dapat ditulis K kali C sama dengan K0. Ya, karena tetap, dC per dt tetap K0. Nah, sedangkan gimana? Ini ya gimana ngomongnya gimana? K kali C sama dengan K0 kan? Sehingga dC per dt sama dengan ini gitu. Jadi kayak gini. Ya. dC per dt sama dengan K0. Gabungin ya, paham ya? Ini ya, kelihatan kursor saya kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, ini persamaan ini digabung dengan persamaan ini, ya kan? dC per dt sama dengan Kc. Tapi karena di konsentrasi obat dibikin konstan, maka dC per dt-nya ini ya sama dengan K0, sehingga Kc sama dengan K0 gitu. Maka dC per dt sama dengan K0. Nah, ini dC per dt sama dengan K0 punya siapa? Tadi. Dia punyanya persamaan orde 0 gitu. Makanya disebut persamaan orde 0 tampak atau apparent zero order equation gitu loh. Jadi finally jadi sama gitu persamaannya dengan persamaan orde 0 gitu loh maksudnya. Ya, tadi orde 0 singkat nggak? Ini kan? Bukan. Ini kan orde 0. Ini dC per dt sama dengan K0. Ini K0. Di sini. Ini, sorry, ini. dC per dt sama dengan K. Ya kan? Sama jadinya. Salah. Ya. Nah, jadi awalnya dia orde 1 gitu kan, karena degradasi orde 1 gitu loh. Namun karena dia bisa menjaga konsentrasi dalam larutannya konstan, ini ya memenuhi yang ini kan.
dapat dipertahankan konstan konsentrasinya, maka dia menjadi reaksi orde semu. Itu aja ya. Dia menjadi dari harusnya orde 1 menjadi orde 0 semu. Ada pertanyaan di sini? Prof, izin bertanya. Iya. Itu kan si suspensinya itu konstannya itu karena ketika dia terurai ada yang nutupin lagi kan. Jadi partikelnya ada yang terlarut lagi dari partikel. Iya, ada yang terlarut. Iya, iya. Itu kan partikelnya itu pasti ada batasnya dong. Iya. Berarti suspensinya ini ada saatnya suspensi nggak konstan lagi. Ya habis. Jadi konsentrasinya menurun. Iya, nanti pada akhirnya dia akan menjadi orde 1 lagi. Ketika partikel yang terdispersinya habis, kan udah larut semua ya maksud kamu ya, gitu kan? Larut semua kan? Iya. Berarti ketika seluruhnya dalam larutan, kondisinya seperti ini, yang ini. Yang ini. Oh, jadi kayak larutan biasa. Iya, kan di reservoirnya udah jadi nggak ada kan? Iya. Maka dia balik lagi ke asal, yaitu orde pertama gitu. Tapi selama dia ada reservoir obatnya, menjaga konstan, dia akan menjadi pseudo orde 0 atau orde 0 apa? Saya jadi ngaco. Orde 0 semu gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah larut semua, kembali jadi orde pertama gitu ke sini, ke ininya kasusnya gitu. Ya. Berarti tiap suspensi itu punya waktu yang beda-beda buat ke orde pertama ya? Iya, benar. Tergantung zat aktifnya. Oh, ya. Masih Prof. Ya, baik. Saya lanjut. Ini ada contoh soalnya. Ini contohnya. Ini tadi ya. Ini di buku juga ada ya. Adalah di buku Farfisnya contoh ini. Ini sediaan cair mengandung aspirin 325 mg per 5 mili. Ya, atau 6,5 gram per 100 mili dikali 20 ya. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 mili. Kita bisa bandingkan kelarutannya 0,33 gram per 100 mili. Padahal disediaannya adanya 6,5 gram. Berapa kali lipatnya tuh? Banyak kan? Per 100 mili. Katakanlah larutannya 100 mili ya. Ada 6,5 gram. Tapi kelarutannya cuma 0,33. Artinya apa? Ini kalau saya tulis ya, kan ini contoh ya. Kelarutan si aspirin ya, obat ini jauh lebih rendah ya dibandingkan kandungan aspirin itu sendiri, ya kan? Kelarutannya rendah ya, rendah banget dibanding kandungan obatnya. Maka kita bisa memprediksi, menduga, oh ini sediaan cairnya suspensi gitu loh, bukan larutan, ya kan? Karena kenapa kita bilang? Karena ada bagian yang tidak larut, kita bilang aja. Yang tidak larut itu banyak banget malah. Larutnya cuma 0,33 gitu. Yang tidak larutnya berarti berapa tuh? 6,2 gitu kan? 6,2-an gram. Banyak. Maka kita bisa duga dia suatu suspensi gitu ya. Datanya, sediaan ini memiliki pH 6 dan konstanta kecepatan orde pertama ya, ini K ya, orde pertama 4,5 kali 10 pangkat 6 per detik. Pertanyaannya, hitunglah konstanta kecepatan orde 0, K0. Dan kedua, B, tentukanlah T90 pada 25 derajat Celcius. Pakai rumus yang mana? Yang menghubungkan antara K yang ini, rumus yang ini. Di sini kan K ini kan KC ini kan K kalau nggak ada tulisan ini K orde 1 kan, ini kan K orde 1 kan nih, KC ini kan orde 1 ya. Ini K orde 1, KC sama dengan K0, pakai rumus ini. Gitu. Ada jawabannya sih. Ya. Nah, ini tadi kan pertanyaannya konstanta K0 ya, K0. Maka K0 sama dengan K kali C. K-nya, C-nya C apa? C aspirin, konsentrasi aspirin dalam larutan. Jadi dalam larutan kan?
Jangan salah nanti naruhnya. K-nya tadi 4,5 kali 10 pangkat min 6 kali tadi kelarutannya berapa? 0,33 gram per 100 mili. Maka K0-nya sekian. Ini bisa dihitung lagi ya. Ini saya pembulatan nih. Ini angkanya harusnya 1,48 berapa gitu. Ya. 1,5 ini per 100 mili ya. Ini bisa yang dihitung lagi ya 100 milinya. Itu. Nah 10 pangkat 2. Kalau mau di per 1 10 pangkat 2 maka di sini jadi 10 pangkat min 4 kan, jadi 1,5 kali 10 pangkat min 4 gram per mili per detik ya, ini per detik ya nih maksudnya ya. Nah, T90-nya ya. Ya. Dihitung ya T 0,9 gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana T90-nya di T90 pada 20 derajat Celcius ya. Berarti dia orde, nah tadi pertanyaan tadi tuh orde 1 ya. Masuk ke orde 1 gitu. Iya. Gitu. Karena kan yang terdegradasi dalam bentuk larutan gitu. Maka kita hitung pakai rumus orde 1 gitu. Masih ingat orde 1? Ini kan. Ini kan. Oh, di sini nih, pakai di sini. 0,9. Ya. Ini K-nya pakai K orde 1 ya. Maka 0,1 kan 90 berarti sisanya 0,1 kan kali C0 konsentrasi awal sekian kali K pada K orde 1. Maka T90-nya didapatkan sekian ya. Ini dihitung sekitar 5 hari. Tuh. Nah, ini kasus tadi ya pseudo order ya, order 0 semu gitu ya. 0 semu. Dia aslinya dia sebenarnya order 1 gitu ya. Tapi karena kelarutannya rendah tadi ya, menyebabkan dia menjadi order 0 semu. Waktunya mepet ya. Kemudian berikutnya reaksi orde kedua. Nah, reaksi orde kedua ini merupakan kecepatan reaksi dari bimolekuler, artinya 2 molekul. Seperti ini contohnya, A plus B menjadi produk. Ya. Nah, yang seperti ini biasanya digambarkan sebagai persamaan orde kedua. Gitu. Apabila kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi A dan B, yang masing-masing mempunyai pangkat 1, maksudnya ini molnya di sini 1 ya, gitu ya. Maka kecepatan peruraian A sama dengan kecepatan peruraian B, gitu. Nah, dapat digambarkan seperti ini. Nah, ini di orde 2 ini susah ya saya pakai C ya, karena 2 senyawa ya. Maka ditulis seperti ini diganti tadi kan min DC, jadi min DA maksudnya konsentrasi A per DT sama dengan min D konsentrasi B per DT sama dengan K kali A kali B. Ini pangkat 1 ya, karena di sininya kita anggap 1 ya fraksinya. Atau dapat disusun ulang menjadi seperti ini, dx per dt sama dengan x ini adalah konsentrasi bukan produk ya. X ini adalah C0 min C, itu aja. Apa tuh C0 min C? Jadi yang bagian dari A ya dan B atau B yang bereaksi menjadi produk gitu loh. Jadi bagian yang bereaksinya gitu ya. Maka disebut konsentrasi spesies yang bereaksi. Jadi bagian yang bereaksi ya. Atau X bisa juga kita tuh S itu sama dengan C0 min C gitu ya. Konsentrasi awal dikurangi konsentrasi sisa ya. CT gitu ya. dx per dt atau dc0 min c bisa juga kita tulis seperti itu ya. Sama dengan K2 ini maksudnya konstanta orde kedua dikali A min X kali B min X gitu ya. Yang mana A ini makanya dia perlu dipahami ya sini, saya kasih tanda di sini ya. A adalah konsentrasi A, ini B konsentrasi B, X itu konsentrasi spesies yang bereaksi ya. Ini di buku juga ada. Ini reaksi rumus umum reaksi orde kedua. Nah di sini ada 2 kondisi ya.
A dan B konsentrasinya bisa sama, atau A dan B konsentrasinya bisa berbeda, ya kan? Nah, gimana? Ini ada 2 kasus. Kalau konsentrasi A dan B sama, ini sederhana. Kita bisa tulis, nah saya ganti C, ya. Karena kenapa C? A dan B sama. Konsentrasi C, itu aja. Maka DC per DT sama dengan min K2, ini K2 misalnya konstanta orde 2 ya, atau min K kali C pangkat 2. Mengikuti pakemnya yang di awal tadi. DC per DT sama dengan K kali C pangkat N gitu kan. N-nya dia 2 gitu. Karena sama A dan B konsentrasinya. Dan ketika sudah diintegralkan, ya ditegralkan bersama sederhana menjadi seperti ini. 1 per C sama dengan 1 per C0 plus K. Ini K2, jangan rancu ya. Maksudnya K dia benar-benar lambang untuk orde 2 aja. Di buku mungkin ditulis nggak ya di buku ya? Saya lupa ya di buku ya. Ada yang nulis K saja, ada yang nulis pakai K2 ya. K2 kali T. Sehingga konstanta kecepatan reaksi orde 2 bisa kita tulis seperti ini. 1 per C0 kali T sama dengan C0 min C per C. Ini kita bisa pakai C. Kenapa? Karena konsentrasinya sama. Konsentrasi konsentrasi A adalah C, konsentrasi B adalah C, gitu ya. Nah, sama konsentrasinya. Lebih gampang gitu kita nulisnya seperti ini. Kalau di buku enggak, tetap pakai yang begini, ya. Nah, kemudian kondisi kedua ketika konsentrasi A dan B tidak sama. Nah, ini kita nggak bisa tulis seperti ini kan. Maka DC per DT sama dengan min juga ya. K2 konstanta orde 2 dikali A min C kali B min C gitu. Ya. Ini bukan C ya nih. Benar C di sini ya. Atau apa namanya K2 ini sudah di ringkas ya. Kalau dia tidak sama, kalau ini kan gampang seperti ini ya. Dia adalah 2,30 ini karena log ya per T kali A min B. Ini konsentrasi A, maksudnya ya ini konsentrasi B gitu ya maksudnya ya. Log B kali A min X per A B min X gitu. Dengan pakai ini nih kaidahnya. Ya, kaidahnya di sini ya. Ini kayaknya saya rancu deh ya. Ini salah ketik kali ya. Harusnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini beberapa apa namanya grafiknya ya. Pada konsentrasi yang sama, kita bisa kalau pakai persamaan yang ini, kita bisa gambar grafiknya seperti ini. Jadi pada sumbu Y-nya 1 per C, sumbu X-nya T, gitu ya. Ya, yang mana jadi persamaan linear seperti ini, ini Y-nya 1 per C sama dengan 1 per C0 plus K kali T. Jadi slope ya adalah K. Jadi konstanta kecepatan reaksinya sama dengan nilai slope-nya bila menggunakan persamaan ini. Gitu. Kemudian waktu paruhnya juga lebih mudah dihitungnya. Tinggal 1 masukin aja kan kayak tadi konsepnya 1 per K kali C0. Ya, ini K konstanta orde 2 kedua ya. Satuannya nanti diperhatikan saja ya K sama dengan M itu molar ya, molaritas ya, mol per liter ya, molaritas gitu ya. Atau mol per mili, pokoknya dia suatu mol dan volume gitu ya. Kali detik min 1. Mass life-nya bisa dihitung dengan sederhana. Ini sudah dihitung nih, lon-lonnya udah dikalikan, udah sudah dibagi sama dengan 0,11 per K kali C0. Ya. Artinya konsentrasinya sama nih antara A dan B. Nah, ini tampilan lain untuk konsentrasi yang sama, untuk perbandingan. Nah, kita pakai beda ya, ini. Ini kan 1 per C ya. Kalau di sini bukan, dibikin seperti ini. Sumbu Y-nya C0 min C per C kali C0. Ini kepotong ya. Kemudian sumbu X-nya tetap T. Dan tetap sama. Kita dapat hitung nilai K dari slope, dari konstanta.
konstanta kecepatan reaksi orde keduanya dapat diperoleh dari kemiringan garis ini. Ini sama linear kita buat, ya. Di mana, tapi agak ribet ya, Y-nya tuh kayak hitung dulu ya. C0 min C per C kali C0 itu menjadi Y-nya. X-nya T-nya, maka nilai A-nya menjadi nilai konstanta. Ya, untuk kalau A dan B sama slope juga. Nah, kalau A dan B tidak sama gitu ya, kita bikin plotting seperti ini gitu ya. Ini persamaannya jangan bingung dari sini, dari ini. Persamaan ini. Dari yang segini ya. Di buku ada lebih banyak uraiannya ya, perhitungannya. Saya persingkat dengan persamaan-persamaan biar nggak pusing. Ya. Plottingnya gini, sumbu Y-nya adalah log B kali A min X per A kali B min X. Putar-putar aja nih, itu nggak boleh kebalik ya. B ini konsentrasi ya, angka dengan angka A juga konsentrasi. B konsentrasi B, A konsentrasi A. Gitu ya. X ini tadi ya saya bilangnya spesimen yang bereaksi gitu ya, sisanya gitu. Nah, X-nya, sumbu X-nya adalah T. Nah, sama kita bikin juga dengan menjadi persamaan linear seperti ini. Nah, K-nya, nah begini, dihitung lagi. Jadi kalau kita dapat angka A, maka kita akan tulis A sama dengan gitu ya, ini. A min B kali K per 2,303. Gitu. Tapi intinya A kan diketahui, B kan diketahui. Maka kita akan peroleh nilai K, konstanta kecepatan reaksi orde kedua. Gitu ya. Ini untuk di orde 2. Ada pertanyaan? Saya mau contoh soal 1. Belum ada? Ya, belum selesai ini. Ya, mudah-mudahan walaupun kayaknya mulai ruwet ya, orde kedua ya. Tapi mudah-mudahan bisa dimudah gitu, dilihat mudah gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini juga contoh ada di buku ya. Ya. Nih, misalnya reaksi saponifikasi etil asetat pada 25 derajat Celcius ya. Ini reaksinya etil asetat ya, dan NaOH menjadi natrium asetat dan etanol. Konsentrasi awal etil asetat dan natrium hidroksida dalam campuran adalah 0,01 m. Artinya apa nih? Sama ya konsentrasinya kan? Nggak dibedakan kan? Sama 0,01 m. Perubahan konsentrasi atau X, tadi X ya, perubahan konsentrasi ya. Alkali selama 20 menit ya adalah 0,00566 mol per liter. Jadi X-nya ya yang bereaksinya berarti ini. Hitunglah A konstanta kecepatan ya, berarti K2 ya, dan waktu paruh reaksi T setengah. Nah, berarti ini kasusnya yang mana? Ini kasus yang ini ya. Konsentrasi A dan B sama. Udah, kita ambil kasus yang ini. Ya. Gitu. Nah, tadi pertama nilai K ya. Nah, ini bisa dihitung dengan cara ini, K-nya. K2 sama dengan 1 per C0 kali T, C0 min C per C bisa. Pakai ini juga bisa, sama aja. 1 per A kali T, karena A sama B sama kan angkanya. X per A min X. Ini sama aja. C0 min C itu sama dengan X. A min X itu sama dengan C. Gitu. C0 sama dengan A gitu loh, sama. Ya, yang bingung. Nah, berhubung tadi yang diketahuinya adalah X ya tadi ya, X yang diketahui ya. Perubahan konsentrasi ya. Ya, X-nya diketahui, maka kita bisa pakai persamaan yang ini. Masukin aja angka-angkanya. 1 per, tadi kan konsentrasinya 0,01 kan, waktunya 20 menit, ini X-nya, ini masukin 0,01 kali ini saya hitung segini, ini ada di buku segini. Hasilnya 6,52 liter per mol per menit. Ini satuan nanti ngikutin nih. Ini kan menit gitu ya. Satuannya ini kan mol. Molaritas ya. Berarti mol per liter kan? Molaritas mol per liter. Pertanyaan berikutnya tadi apa? Waktu paruh.
Waktu paruh, ya udah hitung pakai yang kondisi yang ini kan, ini waktu paruh. Gitu. Dengan 1/C0 kali konstanta orde 2, ya. Atau A sama aja ya, sama aja. Jadi seperti ini 1/0,01 kali tadi angka ini 6,52 sama dengan 15,3 menit. Ada pertanyaan? Pak Bowo, saya sampai ini masih ada beberapa lagi atau gimana ya? Kalau Bu, masih banyak ya Bu? Enggak, ini penentuan order reaksi aja sih. Berapa ya? 3 slide. Ya, boleh Bu, lanjut aja Bu, nggak apa-apa. Ya. Ya, biar agak ini nyambung dengan ini ya. Kemudian bagaimana menentukan order reaksi ya? Tadi kan ada beberapa order ya, 0, 1, 2 ya, gitu ya. Ada 3 cara. Pertama dengan cara substitusi, kedua cara grafik, kemudian dengan cara waktu paruh gitu ya. Kalau cara dengan substitusi gampang dengan mensubstitusikan konsentrasi zat yang diperoleh ke dalam persamaan order reaksi. Jadi coba-coba masukin aja ke persamaan ini semua. Kemudian bila diperoleh harga K yang relatif konstan, ya, berarti reaksi berjalan pada order tersebut. Jadi kita punya beberapa percobaan nih. Masukin K-nya sama nggak gitu ya, antar pada percobaan yang sama gitu ya. Kita coba-coba gitu ya. Lumayan, hitung-hitung coba. Nah, pada data yang sama, itulah order reaksinya. Ya. Kedua, dengan cara membuat grafik. Ya. Membuat grafik hubungan antara konsentrasi yang diperoleh terhadap T kayak tadi. Ya. Jika sesuai dengan salah satu grafik, sesuai itu bila memberikan garis linier, ya, linier lurus. R-nya itu mendekati 1 gitu ya. Nah, ini patokannya untuk order 0, C VST, C-nya di Y ya. C konsentrasi terhadap waktu. Kalau untuk order 1 log konsentrasi terhadap waktu. Kalau order 2 ini yang A dan B sama ya. Itu 1/C terhadap T, atau yang tadi saya sudah tunjukkan, ini ya. Ini terhadap ini, dan kalau dia tidak sama, yang ini terhadap ini. Tadi tidak terketik ya di situ. Kemudian dengan cara waktu paruh ya. Yang mana, nah ini agak rumit ya. Waktu paruh, di mana waktu paruh itu proporsional, ya sebenarnya waktu paruh itu nilainya proporsional dengan 1/A pangkat N-1, A atau C0 ya, atau 1/C0 N-1, ya itu proporsional. Gitu. Yang mana N ini adalah order reaksi. Gitu. Caranya, dengan kita membuat 2 percobaan dengan konsentrasi yang berbeda. Ya. Kemudian membandingkan waktu paruh dari 2 percobaan tersebut. Jadi nanti ada, nah ini dia satu. Ini buku ada ya, ini satu. Jadi bandingkan waktu paruh 1 per waktu paruh yang kedua di yang sama ya. Yang dibandingkan dengan, jadi kita bikin 2 konsentrasi nih, konsentrasi yang berbeda. Jadi ada konsentrasi 1, di sini A1, ada konsentrasi 2, A2. Atau C ya, ini kan bisa juga C1 atau C2. Pangkat N-1. Kemudian dimasukin N-nya berapa. Coba-coba ya, misalnya N-nya, enggak. Dimasukin waktu paruhnya. Kita hitung yang setengah gitu ya. Kemudian kita akan peroleh nilai N-nya. Gitu. Ini bentuk logaritma. Atau kita bisa hitung langsung seperti ini rumusnya. N dapat dihitung dari log ya, waktu paruh 1, konsentrasi 1 ya maksudnya ya, dibagi waktu paruh konsentrasi 2, dibagi log konsentrasi 2 per konsentrasi 1 plus 1. Ini pada reaksi yang sama ya, cuma kita bikin 2 konsentrasi gitu aja. Kita punya senyawa yang sama, kita bikin 2 konsentrasi yang berbeda gitu. Lalu bandingkan waktu paruhnya, lalu cari N-nya. Itu cara waktu paruh gitu. Ini untuk waktu paruh ya, di sini namanya.
Ya. Kalau order 0 ya, kan berarti ininya 0 kan, N-nya 0 gitu kan. Maka ya seperti ini, ada N-nya. Terus kalau order 1 ya, order 1 berarti N 1 kan, berarti C pangkat 0, 1 gitu kan. Di sini. Dia nggak ada C-nya kan, 0,93 per K. Kalau order 2, waktu paruhnya sama dengan 1 per A kali K. A ini C ya, C0 kali K. Kalau order 3, kita nggak bahas order 3 ya, ada seperti ini. Gitu, persamaannya. Nah, kalau saya lebih mudah bikin grafik ya, saya lebih mudah ya, karena ada Excel ya, kita bisa ada kertas semilok, kita bikin, cari slope-nya kayak tadi ya, cari ini slope-nya, dihitung K-nya kan, hitung K ya, hitung K-nya, hitung K-nya, cari R-nya ya, R mana R yang paling mendekati 1, dimasukin dari semua kita bikin. Ya, kita bikin ini, mana yang dia akan paling linear, yang mana yang R-nya mendekati 1 gitu ya. Tapi sebenarnya pakai cara yang mana aja boleh saja ya, sah-sah saja, silakan, boleh, diperbolehkan. Jadi kita kalau nyoba-nyoba juga kalau bikin grafik ini dulu, masukin, lebih enak memakai software ya, kalau mau bikin pakai software pakai Excel kan tinggal diubah-ubah nih sumbu Y-nya. Apakah mau C atau mau log C itu gampang, tinggal diubah-ubah. Sehingga kita bisa mana R-nya pun gampang kan di Excel kan, langsung ketemu. Sehingga memang kebiasaan pakai model grafik ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin waktunya pas ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Pada Ibu Silvi. Mumpung ada pakarnya di sini ya. Bu Silvi udah luar biasa nih, banyak banget jurnalnya teman-teman. Dan pengalamannya juga banyak. Jadi silakan dimanfaatkan untuk bertanya. Diva mau nanya, Diva? Enggak, Pak. Saya tadi baru mau lihat rumus yang itu, yang sapunifikasi etil asetat. Oh. Ya, enaknya lihat di buku ya, di buku ada kok ini. Tadi saya ada yang typo di mana tadi yang typo ya? Yang itu Bu, kayaknya order 1, 0,105 dibagi K kayaknya bisa di. Enggak, itu benar. Itu udah dihitung kok. Yang order 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya order 2 tadi. Coba saya cek deh. Yang ini deh kalau nggak salah, ini nih. Saya ingat deh. Rasa sih benar deh. Tunggu bisa dihitung dulu, kayaknya benar deh. Kayaknya kita saya cek dulu yang ini nih. Nah, tadi benar, saya udah hitung. Jadi nanti kalau kita baca banyak buku ya, atau beberapa sumber ya, jadi nggak cuma pakai Martin itu, beberapa banyak yang udah dijadikan lebih praktis gitu ya. Jadi itu akalonnya udah dihitung gitu. Udah dihitung. Ini kan khusus untuk di sini aja, untuk T-nya 0,9. Iya. Benar. Kayak gitu benar. Udah saya tadi udah hitung ini. Jadi ada sumbernya. Gitu. Ya. Kelas kinetika ini memang harus diendapkan dulu ya. Dibaca lagi gitu ya. Bener. Gitu. Sambil kalau saya biasanya sih mahasiswa saya minta ngerjain soal di buku ya untuk latihan, karena perlu latihan. Cuma nggak tahu nih bener nggak, katanya nggak boleh kasih PR ya? Iya Bu, arahan dari Warek 1 Bu. Susah, ini kan fisika. Coba SMA gimana belajar fisika? Tapi saya tetap ngasih sih Bu, ngasih PR sih Bu, biar teman-teman juga bisa belajar sendiri, mandiri. Gitu sih Bu. Iya gitu, jadi ini mesti masukin angkanya soalnya ya, kalau kayak begini banget kayak tadi nanya tuh minusnya gimana, jadi mesti ada contoh soalnya. Nanti silakan kerjakan aja yang di halaman belakang kan di buku farmasi fisika ya, atau kalau pakai buku yang merah juga ada, silakan latihan ya untuk memperlancar kasus-kasusnya gitu.
Saya karena waktunya udah sedikit, tadi cuma contoh-contohnya udah ya. Nggak tahu deh pekan depan ada nggak waktu buat latihan. Tapi pekan depan rencananya kan di stabilitas obat sama hitung stabilitas dipercepat ya persamaan Arsenius ya. Jadi mungkin nanti Pak Bowo bisa latih adik-adiknya untuk latihan-latihan di materi kinetikanya. Gitu. Siap Bu, insya Allah Bu. Memang ada diskusi di luar ini sih Bu sebenarnya, terus untuk farmasi fisik. Ya, baguslah. Gitu. Karena belajar dari pengalaman angkatan saya juga sih dulu Bu, dengan Bu Yosita kalau dulu. Juga harus banyak berlatih di luar sih Bu. Ya mudah-mudahan semangat ya walaupun nggak dikasih PR. Saya pun biasa ngasih PR juga karena biar maksa di ngerjain aja. Soalnya saya pernah tanya ke mahasiswa, kamu kerjain dong. Tapi pasti mahasiswanya nanya kan, Bu dikumpulin nggak? Enggak usah. Kalau nggak dikumpulin ngerjain nggak? Enggak. Ya gimana sih saya bilang itu. Maksudnya kan buat latihan gitu aja sih. Sebenarnya saya juga malas ngumpul-ngumpul ngasih ini. Tapi maksud saya buat latihan aja. Biar memperlancar, biar nanti kalau misalnya ada soal atau kebetulan nanti ada ujian itu kan udah nggak usah bingung nih tipikal model yang mana ya, model yang pakai rumus yang mana ya misalnya kayak gitu. Karena even walaupun dikasih rumusnya kalau nggak ngerti tetap aja salah gitu loh. Masalah itu pengalaman juga gitu. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya Bu, sepertinya teman-teman sudah paham. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa di-collect dengan PJ-nya, kemudian dikirim ke saya, nanti saya forward ke Ibu Sylvia Surini. Mohon izin ya Bu ya. Ya, baik, kalau tidak ada, saya khawatir Anda ada kelas lagi. Saya tutup dulu, kita masih bertemu lagi di pekan depan ya. Rencana begitu ya? Bu. Itu nggak apa-apa ya, hari Jumat pekan depan ya? Semua sepakat. Insya Allah nggak apa-apa Bu. Insya Allah nggak apa-apa. Saya ada izin juga Bu ke dekanan. Ya kemana-mana ya. Ya baik, bisa latihan soal. Ya nanti kita ketemu lagi di pekan depan, masih bisa ditanyakan juga. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya tutup ya. Saya kembalikan deh ke lupa moderatornya Pak Bowo. Yap. Terima kasih Ibu atas materinya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, tadi saya juga melihat jauh lebih jelas ya dengan kita mendengar materi dari pakarnya dibandingkan dengan kita membaca buku sendiri. Jadi diharapkan pemahaman teman-teman lebih dalam karena nanti ujian juga menuntut banyak analisis ya, kemudian juga kerangka ilmu juga harus dalam gitu. Karena kan ini ilmu dasar ya yang akan menentukan nanti di mata kuliah teknologi farmasi ke depannya. Oke, terima kasih kepada Bu Sylvia Surini. Teman-teman saya cukupkan juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu atas ilmunya.